Wabarakatuh, Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Gimana nih wargi Cianjur puasanya? Semoga lancar-lancar terus ya di hari ke-6 ini. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita ditemani bersama dengan Dr. Fajar Effendi SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dan kita akan membahas mengenai dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia dok ya, yang sebetulnya tanggal berapa dok? 10 Maret kemarin. 10 Maret ya, tapi nggak apa-apa, masih euforia di Hari Ginjal Sedunia ini juga. Oke, dokter apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dokter udah ini dulu ya. Mohon maaf juga untuk warga Cianjur yang sudah menunggu selama 30 menit. Tadi kita ada kendala teknis dulu, tapi nggak apa-apa, kita akan podcast selama 30 menit ke depan. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan ya, boleh silakan tuliskan di kolom komentar seputar ginjal. Tentu saja sama dengan tema hari ini. Dokter, gimana puasanya hari ini dok? Alhamdulillah belum batal. Alhamdulillah belum batal ya. Pantesan walaupun agak lemas sedikit dokter, tapi semangat ya hari ini. Tidak lemas. Oh, tidak lemas ya. Oke, dokter, seperti yang tadi sudah Grisel sebutkan di awal, kita akan membahas mengenai Hari Ginjal Sedunia gitu ya. Ngomongin soal ginjal kan kayak banyak banget nih, kita suka bercandaan gitu kan, jual ginjal aja lah gitu. Tapi sebetulnya sepenting apakah sih fungsi ginjal yang ada di dalam tubuh manusia gitu? Fungsi ginjal di dalam tubuh manusia itu sangat penting sekali. Yang pertama sebagai untuk mencuci sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh kita, dalam bentuk hasilnya adalah urin ataupun air kencing. Yang kedua yaitu untuk menjaga kadar asam basanya di dalam tubuh, dan yang ketiga biar menurunkan kadar darah tinggi dan metabolisme di dalam tubuh pada intinya. Yang intinya paling besar adalah sebagai memfiltrasi, yaitu yang pertama tadi untuk memfiltrasi sisa-sisa makanan, dan tidak lupa pula bahwa ginjal itu memproduksi ya ada ataupun yaitu darah. Jadi ada, kalau misalnya ada kekurangan darah, dilihat dulu ginjalnya bagaimana, anemia, apakah ginjalnya baik atau tidak. Jadi ada sangkut pautnya ya dengan beberapa penyakit juga. Tapi kan suka bercandaan juga itu tadi ya dok ya, jual aja ginjal. Memang manusia itu punya berapa ginjal dok? 2. Punya 2 ginjal. Yaitu kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Posisinya di sebelah mana? Kanan di daerah, kalau bahasa kerennya itu daerah flank, yaitu di daerah punggung. Gitu. Jadi di daerah flank ini kanan dan kiri. Gitu. Kanan agak lebih bawah karena terhalang oleh liver. Kiri agak lebih atas. Gitu. Jadi kenapa kita harus menjaga kesehatan ginjal ini? Karena kan di tema dari Hari Ginjal Sedunia ini juga kan tentu saja mengenai kesehatan ginjal. Jadi sepenting apa kita harus menjaga si ginjal ini? Karena ginjal itu merupakan salah satu filter di dalam tubuh kita, sehingga apabila terjadi penumpukan racun, sehingga secara tidak langsung kita akan keracunan. Dengan parameternya itu ada di kita, kalau kita cek ke lab, berobat ke dokter, yaitu kita ceknya adalah ureum dan kreatininnya. Jadi kita lihat ureum kreatinnya tinggi atau tidak, dan bisa dilihat lagi parameternya, yaitu dengan produksi urin. Kalau air kencing dalam jangka waktu 24 jam itu tidak ada air kencing sama sekali, itu bisa anuria namanya. Kalau kurang dari 400 sampai dengan 500 cc per 24 jam, itu namanya oligouria gitu. Jadi itu jadi merupakan salah satu faktor kita bisa mengeceknya apakah ginjalnya baik-baik aja atau tidak. Itu sangat penting sekali. 400 cc tadi ya dok ya? Per 24 jam. Kalau kurang. Sekitar berapa kali kita buang air kecil tuh dok? 400 cc itu seperti air mineral. Air mineral itu segitu. Itu kan 600 cc segitu. Air kemasan itu air mineral. Berarti kurang dari segitu. Produksi 24 jam. Paling bagus itu sekitar bisa dilihatnya dari intake dan outputnya, yaitu minumnya berapa dan keluarnya berapa.
Gitu. Kalau minumnya 1.500, kita keluarannya pasti lebih dari 1.500 gitu. Ataupun kalau di anak kecil kita bisa dilihat 1 cc per jam kita dilihatnya produksi urinnya gitu. Jadi kalau anak ataupun dede bayi tadi 0,5 cc per 1 jam. Jadi dilihat, jadi dihitung, diukur gitu. Tapi kalau yang paling gampang tadi, kencingnya gimana? Ada, coba kumpulkan. Dikumpulkan, dijumlah, diukur apa kurang dari 400 enggak? Gitu. Kalau kurang, kalau kurang berarti ada oligouri, ada sesuatu hal. Gitu. Nah, ayo lo wargi Cianjur. Kencingnya udah 400 cc belum? Ditampung belum? Enggak ya dok ya. Oke, kalau misal ginjal, kira-kira apa aja sih dok? Selain kalau Grisa kan seringnya ngedengar soal gagal ginjal gitu. Tapi selain gagal ginjal, penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan ginjal itu sendiri? Jadi untuk menjatuh ke penyakit gagal ginjal itu ada beberapa patofisiologinya, ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama ada 3 sih. Yang pertama yaitu sebelum ginjal, di dalam ginjalnya sendiri, dan adanya post ginjal ataupun setelah ginjal. Ya, kalau sebelum ginjal yaitu seperti ada penyakit-penyakit infeksi ya, infeksi, sehingga ketika terjadi infeksi dan drainase ataupun cairan ke dalam ginjal kurang, sehingga kurang mengaliri ginjal, akhirnya ginjalnya kurang bagus. Atau seperti diare yang berkepanjangan. Nah, diare berkepanjangan itu misalnya dehidrasi berkepanjangan akibat diare, ataupun itu puasa yang berlebihan itu dapat meningkatkan urem kreatinin. Gitu. Jadi kita kan tidak dianjurkan sama agama juga kalau puasa terus-terusan nggak buka-buka gitu. Betul. Nah, itu nggak bagus. Gitu. Apalagi kalau kita kecapean, kerja berat, tetapi kurang minum, itu kurang bagus juga, karena dapat menyebabkan jatuhnya akut kidney injury ataupun kerusakan ginjal yang akut. Gitu. Oke. Kalau gagal ginjal sendiri nih dok, ciri-cirinya apa aja? Yang pertama bisa dari lemah badan, mual, kadang-kadang gak nyaman di perut, terus lesu, pucat gitu. Ataupun yang paling ada berhubungannya tadi seperti yang saya ungkapkan, yang post ginjalnya penyebabnya, yaitu seperti ada batu ya, karena kencing, produksi air kencing tidak lancar turun ke kandung kencing ataupun dimiksikan, dikeluarkan, itu dapat menyebabkan tersumbatnya, sehingga aliran kencing tidak lancar, akhirnya ginjalnya jadi rusak gitu. Dan makanya itu harus kita lihat dulu, tidak serta-merta disebut gagal ginjal. Kita harus identifikasi dulu ini sebabnya oleh apa. Gitu. Serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu ya dok ya. Kalau misalnya soal pengobatan itu sendiri, biasanya kan cuci darah tuh identik dengan ginjal gitu. Nah, pengobatan itu sendiri apakah harus cuci darah kah atau seperti apa gitu? Untuk mendapatkan ada beberapa stage untuk mengarah ke pengobatan cuci ginjal itu ataupun cuci darah itu, yaitu stage kelima, yaitu end stage renal disease, ataupun udah tidak berfungsi sama sekali. Produksi urinnya kadang-kadang ada, tetapi dia urin ada tetapi tidak bisa mencuci racun-racun di dalam tubuh, sehingga dibantulah alat untuk mencucinya, yaitu hemodialisa. Nah, itu berfungsi untuk kadang-kadang masyarakat takut kalau udah dilakukan hemodialisa pasti meninggal. Tidak serta-merta para peneliti membuat alat hemodialisa hanya untuk membunuh, tidak. Tetapi untuk melanjutkan aktivitas kita seperti sedia kala. Ketika kita ginjalnya tidak berfungsi, nah itu bisa kita ada alternatif pengobatan, yaitu cuci darah. Di RSUD udah sekarang meskipun di tenda 10 unit, biasanya kita ada 20 unit karena ada terjadi gempa pada tanggal 21 November kemarin, tetapi kita
pelaksanaan cuci darah ataupun cuci darah hemodialisis ini tetap berjalan, yaitu masih beroperasi sampai saat ini, walaupun masih di tenda. Masih di tenda, gitu. Tapi nggak perlu khawatir ya, kita masih tetap menjaga kualitas dari hemodialisa itu sendiri. Dengan fasilitasnya ber-AC, bagus, baik. Betul, nggak panas walaupun di tenda, tenang saja ya wargi Cianjur. Kalau misalnya cuci darah tuh itu akan terus begitu dok ketika kita ada, berarti kan yang harus cuci darah itu apakah gagal ginjal aja atau enggak? Jadi kita lihat dulu, di assessment dulu, dinilai dulu apakah gagal ginjalnya bisa diperbaiki, kan ada acute kidney injury ataupun ini udah kronis perjalanannya. Kalau misalnya disebabkan oleh batunya diambil, tapi karena pengambilan batu tuh perlu tindakan yang pasiennya menggunakan obat bius, biasanya harus kondisi yang optimal. Jadi harus ureum kreatininnya ataupun racun-racun ginjalnya rendah. Jadi perlu cuci darah dulu pertama kali. Dan setelah diambil batunya, apakah dilihat lagi apakah kadar ureum kreatininnya, racun-racun ginjalnya masih terus naik atau tidak. Kalau misalnya masih tinggi, maka diperlukan cuci darah terus-terusan. Dan tidak lupa pula, tidak hanya batu, tidak prostat yang menyebabkan kerusakan ginjal, hipertensi yang tidak tertanggulangi dengan cukup baik itu juga sangat dapat menyebabkan cuci darah. Oh, jadi bukan hanya soal yang tadi ya gagal ginjal dan lain-lain, tadi juga dari hipertensi juga bisa dok? Ya, hipertensi yang seperti hipertensi emergensi itu yang sampai 240, 200 dan tidak turun-turun. Biasanya hipertensi yang dari usia remaja ya. Bisa dari genetik ataupun faktor makanan. Sekarang itu Singapura itu udah mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh di sekolahnya itu ada kadar gula. Kadar gula harus terkontrol, ada undang-undangnya. Jadi tidak ada istilah makan manis berlebihan gitu kan. Karena faktor-faktor seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit gula itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal juga. Oh, oke. Gitu. Ngomongin soal itu, selain berarti tadi tensi yang tinggi, kemudian juga diabetes, adakah lagi penyakit-penyakit lain yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan ginjal ini, dok? Banyak yang tadi saya sebutkan tadi, ada sebelum ginjal, pas di ginjalnya atau pos ginjalnya. Kalau salah satunya adalah hipertensi, asam urat tinggi. Oh, asam urat. Ya, jadi nanti menyebabkan kalau asam urat tinggi itu hiperkalsiuria. Jadi menyebabkan fungsi ginjalnya kurang bagus. Nah, dan yang terakhir yang patut diwaspadai adalah dari faktor makanan ya. Yang paling gampang itu kita menjaga bisa. Jadi jangan, wah saya menyeramkan nih cuci darah. Ya, itu dipupuk dari sejak dini. Iya, betul. Jangan terlalu banyak minum manis-manis. Apalagi sekarang nih ya, pas bulan puasa langsung buka puasa ada pengennya sop buah yang manis. Aduh, jam rawan ya. Yang di cup-cup gitu, itu langsung kadar gulanya shoot naik. Betul. Hyperglycemic indeksnya tinggi sekali. Nah, kita harus perlahan-lahan menaikkan kadar gulanya. Udah gitu tuh, jangan lupa juga gula itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri apa aja? Ada gula, ada nasi, ada singkong, keripik-keripikan, itu gula semuanya. Jadi kita tuh makan gula setiap hari. Makan gula setiap hari ya. Tuh puasa. Kayaknya nanti pas buka jangan langsung sop buah. Warga Cianjur harus diperhatikan lagi tadi asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuhnya juga, karena itu sangat berpengaruh banget terhadap kesehatan. Jadi dok, sebetulnya bahwa penyakit ginjal itu tidak melulu urusannya dengan cuci darah, betul ya? Tapi kalau udah cuci darah, apakah pasien yang cuci darah itu akan seumur hidup dia cuci darah atau gimana dok? Cuci darah, jadi dilihat dulu yang tadi saya sudah sampaikan. Ketika udah stage kelima, end-stage renal disease, berarti ginjal sudah sama sekali fungsinya nol.
ataupun hanya beberapa persen, tidak bisa mencuci darah. Sehingga kadang-kadang divonis untuk cuci darah seminggu sekali, ada seminggu 2 kali, sampai seminggu 3 kali. Tetapi alhamdulillahnya bagi penderita-penderita yang penyintas gagal ginjal dengan rutin hemodialisa, itu udah di cover oleh BPJS, jadi tidak perlu takut, berbeda dengan seperti yang dulu. Oh, jadi sekarang itu asal mau saja sekarang mah. Jadi sekarang itu cuci darah justru sudah di cover BPJS nih warga Cianjur ya, tidak perlu khawatir lagi. Jangan malas untuk berobat, jangan malas untuk menyembuhkan penyakit yang ada di diri, karena semua pasti ada solusinya, termasuk juga soal ginjal ini yang harus dicuci darah dan lain-lain. Ternyata sudah di cover BPJS ya. Dan di RSUD Sayang ada banyak nggak dok pasien-pasien yang dari penyakit ginjal kemudian sekarang cuci darah yang terus gitu? Ada. Ya itu kadang-kadang pasien tidak mau berkontrol tuh disebabkan takut ketahuan penyakitnya. Betul sekali. Nah, udah datang ke RSUD, datang ke rumah sakit, ternyata bahwa ginjalnya sudah rusak. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Jadi, nah fungsinya hemodialisa ini adalah untuk mempertahankan biar pasien tetap segar bugar, bisa ketemu dengan cucunya, bisa ketemu dengan istrinya atau suaminya. Jadi untuk biar hidup secara biasa normal gitu. Oke, kalau misalnya kebanyakan ya dok ya yang dokter temui pasien-pasien dokter tuh sebetulnya kalau misalnya penyakit ginjal ini rata-rata usianya tuh berapa tahun gitu? Apakah hanya orang dewasa saja gitu? Jadi atau gagal ginjal tidak mengenal umur justru? Tidak mengenal umur. Tidak mengenal umur. Paling muda ada pasien umur berapa tahun dok? Paling untuk saat ini di Cianjur itu hanya menangani sekitar usia ada 17 tahun. 17 tahun, ya, itu masih sangat muda sih dok ya untuk... Ya, yang kemarin saya punya pasien dengan ureum kreatinin tinggi disebabkan ada pembengkakan ginjal karena memang kongenital. Jadi sudah kongenital tuh penyakit bawaan. Jadi ada ketidaklancaran dalam berkemih sehingga kadar ureum kreatininnya, kadar racun ginjalnya tinggi gitu. Dan itu beda lagi metodenya, tidak pakai mesin untuk melakukan pembersihan darahnya seperti itu. Jadi penyakit ginjal ini nggak mengenal umur loh ya warga Cianjur nih, harus hati-hati juga. Tapi kalau misalnya tadi kata dokter ada penyakit turunan, apakah memang genetika penyakit ginjal ini? Iya, ada bagian ya gitu. Kan ada prerenal sebelum ginjal, ada yang pas ginjal kebiasaannya ada seperti tubular nekrosis di ginjalnya, jadi ada kerusakan di bagian sel-sel ginjalnya, sudah ketahuan itu berarti ada masalah. Ataupun ada secara anatomi kurang anatominya tidak sesuai gitu, dan akhirnya menyebabkan harus cuci darah juga gitu. Jadi baru tahu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita patut bersyukur bagi warga-warga Cianjur ya yang sampai saat ini tidak mengenal namanya cuci darah. Karena bagi pejuang-pejuang yang cuci darah itu ya mereka struggle untuk bisa mempertahankan aktivitasnya dengan tetap datang ke rumah sakit seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk mempertahankan kadar ureum kreatinin tetap normal. Gitu. Luar biasa loh dok. Agak ngeri gitu ya, bisa nggak dengarnya yang tadi cuci darah. Tapi kalau misalnya dulu mungkin waktu kecil kayak mikirnya cuci darah, apakah itu betul-betul dicuci darahnya atau seperti apa sih sebetulnya dok? Boleh dibahas dikit nggak sih cara kerja dari cuci darah itu sendiri? Jadi kita di sana ada salah satu mesin dializer yang mesinnya luar biasa. Nanti darah kita diambil, nanti dibersihkan di mesinnya itu tadi. Nanti dibalik lagi. Gitu. Jadi cuci darah. Sistemnya pakai ada membran cairan yang menggantikan seperti itu. Begitu dok. Kalau ginjal kan berarti berhubungan dengan gaya hidup juga dong dok. Betul. Sering banget bisa juga awas jangan lupa minumnya yang banyak karena nanti akan menyebabkan ini. Atau misalnya nggak boleh minum alkohol karena nanti ginjalnya kena gitu. Nah itu tuh apakah ada hubungannya
apakah ada hubungannya gitu dengan kita banyak minum air putih dan lain-lain dan menjaga aktivitas dari hidup gitu loh. Jadi kita daya hidup ya. Lifestyle itu sangat berpengaruh sekali. Yang pertama tadi terlalu banyak yang gula-gula, yang terlalu asin, kadar natrium tinggi. Jadi kata agama juga kita harus yang tidak berlebihan dalam mengkonsumsi segala sesuatu. Betul, betul. Nah itu dapat memelihara ginjal kita tidak terlalu manis. Terus yang memelihara ginjal yaitu buah-buahan. Buah-buahan seperti stroberi, blueberry itu bagus. Oh, stroberi, blueberry. Itu itu bagus. Bagus. Okay. Tapi jangan stroberi tapi gulanya 1 liter itu enggak bagus. Itu enggak ya. Kita jus aja gitu tapi gulanya udah banyak. Percuma. Terus selanjutnya selain buah-buahan tadi pun minum. Nah, minum juga itu harus dijaga. Jadi kalau bisa tuh 8 gelas per hari. Itu 8 gelas per hari loh. Jadi kalau bisa yaitu minum pagi berapa gelas, siang berapa gelas, gitu dibagi-bagi. Jadi kita tidak lupa. Tetapi kalau seorang olahragawan aktivitasnya di luar rumah itu harus lebih dari 8 gelas. Karena itu ada pengeluaran dari air keringat yang berlebihan juga. Betul. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya wargi Cianjur nih yang beraktivitas di luar rumah, bekerja banting tulang, bekerja bagai kuda. Jadi harus lebih banyak lagi minumnya ya. Misal juga susah banget. Kenapa sih? Susah banget, tapi kalau lagi puasa ngelihat air minum di meja tuh meni seger banget. Nanti kalau pas buka udah nggak ada lagi tuh rasanya. Udah males aja minum air putih. Nggak boleh warga Cianjur ya. Nggak boleh dicontoh yang kayak gitu. Oke, dokter sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi Grisa akan bacakan satu persatu pertanyaannya ya. Oke, ada dari Bapak Abu Nazia. Assalamualaikum dokter, bagaimana korelasinya antara jantung dan ginjal? Jika ginjal terganggu, apakah mengganggu fungsi jantung atau juga sebaliknya? Iya, itu sangat berhubungan erat karena di sana ada, kalau bahasa kerennya ada perfusi ya. Jadi semuanya itu berhubungan dengan darah. Jantung memompa darah untuk mengalirkan ke seluruh tubuh, terutama salah satunya adalah ginjal juga. Kalau ginjalnya jantungnya terganggu, biasanya misalnya pompanya lemah, ataupun ada bengkak jantung, ada penyempitan sehingga pompanya lemah, sehingga perfusi ataupun aliran ke ginjalnya kurang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan di ginjal juga. Dan kalau misalnya ginjalnya bermasalah juga, itu misalnya dapat menyebabkan kadar elektrolitnya juga tinggi. Nah, kalau seperti natrium dapat memacu juga jantungnya juga kurang bagus. Jadi kita harus tidak bisa saya mau memelihara ginjalnya aja gitu, tidak. Karena contohnya apabila pasien punya hipertensi, pasti ada sesuatu hal dengan jantungnya. Jadi pengobatannya juga nanti dilihat obatnya itu berhubungan dengan ginjal. Kadar natrium, kalsium di sana kita dimainkan. Obat-obat seperti ada obat amlodipin, kaptopril, itu tuh ada zat-zat yang memainkan peredaran darah di sana, gitu, biar tetap normal. Itu ada permainan ginjal juga, gitu. Jadi saling berhubungan ya, anatomi yang ada di tubuh ini tuh nggak bisa kayak udahlah kita mah jaga ginjalnya aja, jaga jantungnya, jaga hati kamu untuk aku. Enggak ya. Oke, ada lagi dokter pertanyaan yang masuk dari ini ibu atau bapak atau adik atau kakak ya, dari Lelepos _ Assalamualaikum dok, izin bertanya, mengapa hipertensi merupakan salah satu penyebab dari gagal ginjal? Terima kasih dok. Jadi pasien-pasien yang mempunyai hipertensi itu kita ngebayangkannya kecepatannya itu tekanan darahnya sekitar 180. Itu 180 itu kecepatan loh. Cepat sekali. Bagaimana kita mengendarai motor atau mobil secepat itu. Apalagi yang 240. Itu dinding mukosa ataupun dinding organ ginjal terus ditabrak. Iya betul. Terus ditabrak. Dalam jangka waktu tergantung kita hidup berapa lama. Itu akan menyebabkan kerusakan.
Makanya kita harus perlu dokter itu ngasih keseimbangan. Betul. Keseimbangan cocoknya di tensi berapa. Harus diobatin, harus diterapi sedini mungkin. Jangan udah tua. Kadang-kadang ini udah di cover juga oleh BPJS bahwa tinggal rajinnya saja. Nah, itu dia tadi ya, rajin. Rajin aja berobat karena itu obatnya sekitar sebulan sekali itu. Sebulan sekali kontrol biar bisa tekanan darahnya tetap bagus. Nah, gitu. Gitu saja. Soalnya kan itu juga akan berpengaruh terhadap segala aktivitas yang ada gitu kita menjalankan di setiap harinya. Nanti kalau misalnya kita udah sakit, aduh susah banget deh kalau misalnya mau beraktivitas lebih lanjut lagi kan susah ya. Jadi mendingan tadi kata dokter, selain mencegah penyakit yang ada, kalau misalnya sudah ada pun nggak boleh patah semangat karena pasti akan ada jalannya dan obatnya. Tinggal kita tekunnya aja gitu ya dok ya. Iya. Oke dokter, ada lagi dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok. Apabila kasus gagal ginjal pada anak, apakah karena obat sirup itu gimana dok? Terus untuk obat pengganti sirupnya bagaimana ya dok? Apakah bisa sembuh total? Nah itu menjadi gagal ginjal yang lagi happening juga ya dok ya sekarang di anak-anak karena jadi, obat sirup. Obat sirup itu merupakan salah satu yang nefrotoksik ya. Jadi jangankan sirup, ada obat-obat normal aja yang kita berikan ke pasien itu dapat menyebabkan nefrotoksik. Oh oke. Iya. Jadi kita lihat kepentingannya dulu. Ini bagus atau enggak. Nah, untuk menyambung ke masalah anak tadi, itu kita harus perhatikan. Sekarang sudah mulai diseleksi obat-obatan mana yang cocok. Kan sekarang udah dibuka lagi ya, yang sirup-sirup udah mulai bisa lagi. Tapi itu merupakan salah satu warning kita sebagai tenaga medis untuk milih obat yang aman buat pasien. Kadang-kadang satu obat tuh aman buat jantung, tetapi tidak aman buat yang lain. Betul. Ada efek sampingnya ada gitu efek ya? samping. Pasti. Obat yang bagus yang diresepkan ataupun di warung suka lihat efek samping, kontraindikasi. Nah, hati-hati. Di rokok juga gitu kan? Iya. Hipotensi, disfungsi ereksi. Kebetulan itu bagian-bagian saya ya. Disfungsi ereksi. Jadi semuanya harus ada tahu apa yang dimakan ke dalam mulut kita itu harus tahu. Nah, betul. Kalau misalnya minum jamu-jamuan harus tahu jamunya itu komposisinya apa menyebabkannya apa, gitu. Sampingnya. Jadi jangan khawatir. Untuk saat ini masalah gagal ginjal pada anak sudah tertanggulangi, sudah ada penggantinya. Misalnya kemarin takut kan dengan paracetamol sirup. Betul. Ya, nah sekarang udah diteliti sejauh mana oleh Badan POM, ternyata aman. Kita keluarkan lagi. Jadi hanya case by case. Jadi itu kan ada impor penyakitnya dari negara luar gitu. Nah, begitu ya warga Cianjur. Betul tadi kata dokter, kalau misalnya kita apapun yang masuk ke mulut kita harus tahu tuh ingredientsnya apa gitu ya, karena pasti ada efek sampingnya. Nah ini dia yang bahaya gitu ya. Termasuk rokok bisa aja terus ngerokok setiap hari gitu. Tapi kalau obat mending susah banget, padahal untuk kesehatan diri sendiri juga. Ada lagi dok dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Assalamualaikum dok, selamat pagi dok. Apakah nyeri pinggang yang berlangsung lama dan hilang timbul di satu sisi dan kadang berpindah-pindah, apakah identik dengan gangguan ginjal? Bagaimana menentukannya? Ya tadi kan pinggang tuh ini ya. Tadi kata dokter ginjal sebelah sini. Mungkin sakit gitu. Jadi kita harus memperhatikan dari mulai keluhan pasiennya. Yang pertama, apakah menetap, menyebar, menjalar atau tidak. Kalau kalau misalnya nyeri pinggang yang sampai nyeri banget seperti ditusuk dan sampai ke alat kelamin nyerinya atau ke paha bagian dalam, ada kemungkinan itu tentang ginjal. Tapi kalau misalnya nyeri pinggang pindah-pindah, ada yang sebelah kanan, kadang sebelah kiri, kadang terus menjalar ke kaki, hati-hati mungkin encok gitu. Jadi kita bisa dikonsultasikan ke dokter. Nanti kita
kita USG dulu, Oh, oke. apakah ginjalnya bermasalah atau tidak. Ya, gitu ya. kita jangan takut, pasti ada solusi. Gisel takut, suka sakit pinggang, terus Gisel suka bercanda lagi, duh encok nih pasti. Nggak boleh main-main loh ya. Itu kalau misalnya kita sering encok, bilang tadi udah encok nih sakit pinggang gitu, segeralah periksakan ke dokter karena itu bisa bahaya juga kalau lama-lama nggak di ini ya dok ya. Oke. Ada lagi dari ini ibu. Pertanyaan dari ibu Rintan 4. Saya udah minum banyak air, tapi kenapa saat kencing urin yang keluar sedikit dan berwarna putih? Tetapi menurut perut saya buncit dok. Apakah ada hubungannya dengan ginjal? Dengan gagal ginjal? Nah, kita Minumnya harus sudah lihat banyak. intake outputnya ya. Intake outputnya, apa yang diminum dan apa yang keluar sama atau tidak. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh wah banyak minum tapi dok saya tuh beser gitu kan. Iya, betul. Beser. Oh, ya ada banyak minum pasti beser. Pasti keluar ya. Bagaimana? Kalau misalnya banyak minum gak keluar kan bingung. Nah, minum itu. sedikit dan apalagi buncitnya karena apa? Kita harus lihat apakah tanda-tandanya ginjalnya kurang bermasalah. Minum nggak boleh terlalu banyak. Karena Beda. tadi ya berlebihan itu nggak boleh. Kalau ginjalnya bermasalah karena tidak memfiltrasi, tidak bisa mengeluarkan, minum banyak akhirnya badannya bengkak. Tapi kita kasus yang ibu ini, kita harus lihat dulu bengkaknya karena apa. Betul bengkak, apa ada penyakit yang lain. Jadi harus dilihat. Jadi parameternya adalah putihnya tuh putih bening apa tuh putih susu, beda kan? Ah iya, Ya. betul. Kalau putih susu seperti cucian beras itu ada masalah. Oh oke. Ya bisa nanah, bisa keruh, ada batu, bisa berdarah, merah gitu. Oh iya tadi juga semua kencing itu bisa dilihat dari warna, Jadi warnanya. kuantitinya gimana. Ketika kencingnya nyeri atau tidak. Nah itu. Itu banyak. Jadi tidak bisa diulas dalam jangka waktu 30 menit. Betul. Datang aja ke poliurologi. Datang saja ya ke poliurologi menemui dokter Fajar. Setiap hari ada dok. Ada. Senin sampai Sabtu. Jumat. Senin sampai Jumat ada dokter. Jadi pokoknya untuk warga Cianjur yang punya permasalahan tadi seputar ginjal, kemudian juga pipisnya dan lain-lain, boleh silahkan langsung datang ke dokter ya. Terima kasih. Soal yang ginjal dok, bagaimana cara kita menjaga kesehatan ginjal itu sendiri ya? Tips and trick untuk warga Cianjur nih. Untuk menjaga kesehatan ginjal adalah kunci utama adalah lifestyle-nya. Jangan mentang-mentang ada duit, apalagi bentar lagi THR-an, bentar lagi buka lebaran, semuanya dimakan. Betul. Pas buka Manis, juga ya. kue, terus semuanya, gula tinggi. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa, kita tetap harus ada standar. Betul. Saya makan ini nih, gulanya segini nih, gitu. Terus kalau misalnya ada riwayat darah tinggi, ingatkan selalu makan obat teratur. Itu dia. Dan tidak lupa pula yang ketiga, makan buah-buahan. Yang tadi saya sudah sampaikan. Ada strawberry, blueberry, apel, antioksidan. Itu bagus untuk tubuh. Jadi nggak ada istilahnya malas makan buah, nggak ada. Betul. Gitu. Jaga kesehatan itu yang paling utama adalah minum air bening ya. Minum air bening. Air mineral. Air mineral. Air bening ya. Air bening, Ya, air mineral mau ya. dimasak, yang jelas dimasak, kalau nggak dimasak diare. Iya. Gitu aja sih. Minum yang penting. Minum itu sangat penting ya untuk warga Cianjur. Nggak boleh males minum, Grisel. Grisel juga suka males minum dok. Tapi kalau misalnya untuk makanan, adakah pantangan untuk penyakit ginjal sendiri atau kesehatan ginjal sendiri? Jangan terlalu banyak yang terlalu asin ya. Asin juga Ya, dok. kadar asin sekarang tuh udah dikasih minyak asin gitu ya. Terus itu akhirnya dapat menyebabkan kadar natrium tinggi. Nah, kadar beban kerjanya jadi 2 kali lipat ya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan tadi. Jadi harus sesuai saja gitu ya makanan-makanannya. Oke dokter, sebelum kita pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan mengenai ginjal itu sendiri atau mungkin tentang spesialisasi dokter sendiri yang urologi ini? Silahkan dok. Untuk menjaga ginjal yang luar biasa ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan lifestyle-nya kita. Apa yang dimakan, apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita harus mengetahui apa yang kita makan. Terima kasih.
Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol hari ini bareng Grisel. Sekali lagi terima kasih. Semoga dokter selalu sehat, lancar dan dipermudah dalam segala urusan ya. Dan jangan lupa warga Cianjur buat yang punya penyakit atau misalnya permasalahan dalam tubuh mengenai tadi ginjal dan sebagainya, silahkan datangi saja dokter di Poliurologi dari Senin sampai Jumat, ada dokter di sana ya. Terima kasih untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Sayang. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah setia menonton. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok RSUD Sayang.somea. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena video ini akan sangat bermanfaat. Saya Grisela Dita bersama dengan dokter Fajar Effendi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam somea.